Karena yang Tuhan lain juga. Yang lain sudah ngomong mati loh Pak. Tapi ternyata Itu karena Tuhan. Janji firman Tuhan di Markus 16 ayat 17-18, inilah tanda-tanda orang percaya. Kamu akan mengusir setan-setan di dalam namaku, kamu akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu disembuhkan, kamu akan memegang ular, dan jika kamu terkena racun maut sekalipun, kamu tidak akan celaka. Nah, waktu saya tergigit ular, saya pegang firman itu, dan saya tanpa ke dokter, tanpa obat, ya saya cuma berbekal firman Tuhan, dan makan enak aja. Walaupun sudah memar, walaupun sudah biru, tetap tidak ke dokter ya Pak ya? 3 hari 3 malam itu dari jempol kaki sampai kepala itu bengkak semua besar. Tapi saya pegang firman Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Ini tanda orang percaya dan saya orang percaya, dan disembuhkan Tuhan. Setelah lewat 3 hari sembuh. Halo, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Doa dan harapan kami saudara dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian tentang seorang seorang artis yang punya program di salah satu stasiun TV swasta. Dia membuktikan bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan, bagaimana dia memegang ular atau digigit oleh ular yang berbisa, tetapi oleh imannya, oleh kepercayaannya, maka dia tidak terjadi apa-apa, saudara-saudara. Meskipun membengkak, membiru, ya mungkin racunnya sudah memasuki tubuhnya, tetapi saudara-saudara, dia telah buktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Mari sama-sama kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang artis yang memiliki salah satu acara di TV swasta. Haleluya. Ini sekarang saya sama siapa nih Pak? Heru Gundul, host program Jejaksi Gundul. Lebih terkenal dia daripada saya Pak. Pak Heru, kesaksiannya gimana sih Pak, kok bisa sampai ke Trans 17 tahun loh? Itu semuanya karena Tuhan. Jadi saya tidak punya basic di entertain, saya tidak punya finansial untuk bisa masuk ke entertain, saya tidak punya koneksi juga di dunia entertain. Tapi karena Tuhan, mak penduduk, saya ada di dunia entertain, dan sampai saat ini 17 tahun lebih saya masih di dunia entertain, dan masyarakat masih kangen nama program saya. Pak, itu 17 tahun tuh ya luar biasa. Ada hal-hal mujizat apa selama 17 tahun? Banyak banget mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Jadi di dalam perjalanan saya ke daerah-daerah, ada orang sakit didoain sembuh. Wow. Ada orang lumpuh stroke, belum sempat didoain juga bisa bangkit berdiri dan sekarang sembuh. Kemudian ada orang yang hopeless, itu mereka datang, mereka cerita-cerita curhat, ya kita ngobrol-ngobrol, tahu-tahu penuh dengan sukacita. Ini yang paling seru, pernah digigit ular ya Pak? Ya. Tapi tidak gimana Pak? Karena yang Tuhan juga. Yang lain sudah ngomong mati loh Pak. Tapi ternyata itu karena Tuhan. Janji firman Tuhan di Markus 16 ayat 17-18, inilah tanda-tanda orang percaya. Kamu akan mengusir setan-setan di dalam namaku, kamu akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu disembuhkan, kamu akan memegang ular, dan jika kamu terkena racun maut sekalipun, kamu tidak akan celaka. Nah, waktu saya tergigit ular, saya pegang firman itu, dan saya tanpa ke dokter, tanpa obat, ya saya cuma berbekal firman Tuhan, dan makan enak aja. Walaupun sudah memar, walaupun sudah biru, tetap tidak ke dokter ya Pak? 3 hari 3 malam itu dari jempol kaki sampai kepala itu bengkak semua besar. Tapi saya pegang firman Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Ini tanda orang percaya dan saya orang percaya, dan disembuhkan Tuhan. Setelah lewat 3 hari sembuh.
Dan yang lebih hebat kalau pas cuaca buruk nih, kalau mau syuting, padahal tidak boleh ada penundaan ya Pak ya. Nah, seringkali ya kalau iman saya pas lagi bener nih. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan pada murid-muridnya, kalian akan melakukan semua yang sudah aku lakukan, bahkan lebih lagi. Nah, Tuhan Yesus sendiri dia juga mengusir angin badai, menghardik angin badai, dan itu juga seringkali saya lakukan untuk mengusir hujan angin sekalipun, untuk memindahkan ke tempat yang lain, dan kita syuting bisa sukses. Lancar, wow. Ada satu lagi, Pak Endul ini nakal nih dulu nih, ya Pak Endul? Ya, begitulah, karena saya hasil dari keluarga broken, sehingga kehidupan saya dari kecil saya hidup di jalan, dan saya lahir di kampung Brong, kampung maling, kampung bandit, kampung penjudi, sehingga secara otomatis masa kecil saya dididik oleh lingkungan, dan saya hidup di jalan, dan saya juga masuk dalam dunia okultisme. Tapi puji Tuhan, Tuhan menangkan saya, Tuhan bentuk hidup saya, dan yang lebih luar biasa lagi, Tuhan pakai hidup saya untuk kemuliaan namanya. Tapi yang lucu tuh waktu ke gereja pertama kali, diajak ke gereja berkali-kali, ngeyel terus, akhirnya ditantang, oke saya ke gereja. Gimana Pak di jamah Tuhan? Itu dia, pertama kali saya di jamah Tuhan, setelah saya diinjil berkali-kali oleh ibu rohani saya, sampai akhirnya saya emosi, saya tantang, gerejamu mana sih? Tak datang lah. Saya datang di situ, dan di situ memang ada hadirat Tuhan. Dari pujian pertama dilantunkan, di situ Tuhan kasih saya gambaran di pikiran saya, di penglihatan saya, masa kecil saya, dari masa kecil saya yang seperti yang hancur, kemudian kehidupan saya yang rusak, yang amburadul seperti itu. Dan disitulah saya menangis sesenggukan, sampai saya berguling-guling, ingus kemana-mana, ya pokoknya memalukan lah. Datang dengan kesombongan, pulang dengan, akhirnya disitulah saya bertobat, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Dan puji Tuhan sampai saat ini, Tuhan jangan pernah tinggalin aku Tuhan, aku mau melekat, aku mau hidup di dalam Engkau, seperti Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Demikian halnya saya mau di dalam Yesus dan Yesus di dalam saya. Wow, terima kasih Pak Yosua Endul, luar biasa kesaksiannya. Jangan sekali-sekali nantang Tuhan. Yang mau nantang Tuhan Yesus datang ke gereja. Apa yang akan terjadi nanti ya? Pasti akan dibenarkan menurut Tuhan. Dan berkati. Puji Tuhan, saudara sudah mendengarkan kesaksiannya tadi, bahwa mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang dia alami dalam hidupnya begitu luar biasa. Saudaraku, kalau engkau percaya kepada Yesus, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu yang difirmankan, segala sesuatu yang ditulis dalam firman-Nya, itu akan dibuktikan kebenarannya. Karena itu percayalah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan sebagai juru selamatmu dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan haleluya.